Gresini Racing mengumumkan perekrutan Alex Marquez sebagai pengganti Enea Bastianini, sekaligus jadi tandem anyar Fabio Di Giannantonio untuk musim depan. Kabar soal kepindahan sejumlah pembalap, memang sudah berhembus kencang dalam beberapa pekan terakhir. Yang paling menonjol adalah kabar hijrahnya Bastianini ke tim pabrikan Ducati. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Alex Marquez menyodok ke urutan teratas sebagai rider baru Gresini Racing. Hal ini menyusul konfirmasi bos LCR Honda, Lucio Cecchinello, bahwa Spaniard takkan dipertahankan oleh skuadnya pada MotoGP musim 2023. Pada minggu jelang race Grand Prix Belanda, Gresini Racing akhirnya resmi mengumumkan kedatangan Alex Marquez. Ia akan berduet dengan Di Giannantonio mulai musim 2023. Menarik dilihat bagaimana kepindahan Alex Marquez bakal memengaruhi bursa pembalap kelas Premier. Oliveira berarti hanya memiliki dua opsi, yakni RNF Racing atau menerima tawaran KTM untuk kembali membela Tech 3. Kemudian mengenai Bastianini, masuknya Alex Marquez makin menguatkan rumor La Bestia jadi pembalap pabrikan Ducati. Walau begitu, ada kemungkinan pula dia malah berlabuh ke skuad satelit Pramac Racing. Saya sangat senang dapat mengumumkan kepindahan saya ke tim Gresini MotoGP, dan saya sangat senang dengan petualangan baru ini. Saya ingin berterima kasih kepada Nadia, Carlo dan semua staf Gresini Racing yang mau percaya kepada saya. Sekarang saya punya setengah musim tersisa, untuk memberikan segalanya sebelum memulai 2023 dengan motivasi di puncak. Fabio Quartararo rupanya tak terima dijatuhi long lap penalti oleh FIM MotoGP Steward Panel, atas insiden Asen pada akhir pekan lalu. Start dari grid kedua, pembalap Yamaha itu melorot ke posisi ketiga, setelah dilewati Aleix Espargaro. Saat bersamaan, Francesco Bagnaia memimpin balapan dan sudah unggul hampir 1 detik. Tak ingin jarak makin melebar dengan Bagnaia, Quartararo pun segera melancarkan serangan kepada Espargaro. 4 lap pertama, Espargaro masih mampu menahan gemburan sang juara dunia bertahan. Namun, ketika memasuki lap 5, Quartararo melakukan manuver yang sayangnya justru menyebabkan dirinya jatuh. Bahkan turut menyeret Espargaro keluar lintasan di tikungan 5. Beruntung insiden itu tidak berdampak besar terhadap Espargaro. Rider Aprilia tersebut masih bisa melanjutkan perlombaan. Sebaliknya, kerusakan motor memaksa Quartararo masuk pit walau kemudian dia kembali balapan. Alih-alih memperbaiki posisi, El Diablo malah tersungkur lagi dan terjadi di tikungan yang sama seperti ketika dirinya mengalami kecelakaan sebelumnya. Insiden antara kedua pembalap langsung menuai respon dari FIM MotoGP Steward Panel. Diputuskan bahwa Quartararo dihukum, dan harus menjalani long lap penalti dalam seri Silverstone pada 7 Agustus mendatang. Berselang sehari, Quartararo menggunakan akun media sosialnya untuk menumpahkan kekesalannya atas penalti yang diterimanya. Pulang membawa 0 poin, keunggulan Quartararo terpangkas menjadi 21 angka dari Espargaro. Selain itu, dia berjarak 66 poin atas Bagnaia yang sekarang menembus 4 besar klasemen sementara. Hasil mengecewakan Quartararo melengkapi raihan buruk Yamaha pada MotoGP Belanda. Franco Morbidelli dan rookie Darin Binder mencatatkan gagal finish, sedangkan Dovizioso hanya mampu menduduki posisi 16. Marc Marquez harus membagi waktu antara liburan musim panas, dengan proses pemulihan setelah operasi keempat pada lengan kanannya. Juara dunia 8 kali tersebut, sudah menyatakan selamat tinggal di kejuaraan dunia MotoGP 2022 setelah Grand Prix Italia, 27 hingga 29 Mei lalu. Saat itu, rasa sakit pada lengan kanan tidak mampu lagi ditahan oleh pembalap Repsol Honda tersebut. Operasi keempat pada tulang lengan kanan atas pun dilakukan. Absennya Marquez memang sangat memukul Honda. Setelah tidak satupun rider Honda RC Tuan Trivi mampu mencetak poin di Sachsenring Jerman, sepekan berikutnya di Asen akhir pekan kemarin, mereka tak mampu menembus 10 besar. Hasil-hasil buruk tersebut membuat Honda sangat menantikan kembalinya Marquez. Kendati begitu, cedera yang dialami sang bintang jelas membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dari foto-foto yang ditampilkan Marquez saat berlibur di sebuah pantai bersama para sahabat dan fisioterapisnya, terlihat jelas bekas luka jahitan operasi pada lengan kanan Marquez. Bekas jahitan itu terlihat membujur dari ujung atas sampai hampir pertengahan lengan kanan Marquez. Dari situ bisa dilihat betapa rumit dan detailnya operasi tulang yang harus dijalankan The Baby Alien. Operasi tersebut memang diperlukan Marquez untuk menstabilkan lengan kanannya. Sebelumnya, juara dunia 8 kali tersebut hanya mampu memutar tangan kanannya sejauh 33 derajat.
Meskipun mengalami sejumlah masalah fisik secara beruntun, Marc Marquez tidak kehilangan motivasi untuk kembali ke jajaran elit pembalap MotoGP. Dalam beberapa pekan ke depan, setelah pemeriksaan lanjutan, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig berharap bisa segera mengetahui kapan Marc Marquez bisa kembali ke lintasan di sisa musim balap 2022 ini.